auditing satu, yaitu mengenai pemeriksaan piutang. Nah, apa sih itu piutang? Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Nah, bentuk klaimnya itu dapat didasarkan pada perjanjian atau komitmen yang tidak tertulis. Piutang merupakan aktiva lancar yang sangat penting perputarannya dalam kegiatan sebuah usaha. Kas yang merupakan bentuk dari perputaran piutang diperlukan oleh perusahaan untuk membiayai semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu di sini ada jenis-jenis piutang. Yang pertama itu ada piutang usaha. Piutang usaha adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pihak lain atau pelanggan atas transaksi dilakukan secara kredit. Lalu allowance for bad debit atau penyisihan piutang tak tertagih. Itu adalah penyisihan piutang tak tertagih adalah estimasi kerugian yang dibuat perusahaan untuk mengantisipasi piutang yang kemungkinan tidak akan tertagih di masa depan. Yang ketiga itu ada wesel tagih. Piutang yang didukung oleh surat formal atau promissory note di mana debitur berjanji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Lalu ada kasbon atau piutang karyawan, yaitu ada piutang karyawan muncul ketika perusahaan memberikan pinjaman uang kepada karyawan bisa berupa kasbon gaji. Akun ini akan ditagih kembali melalui potongan gaji atau pelunasan langsung. Lalu yang kelima ada piutang bunga. Piutang bunga adalah jumlah yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pembayarannya, biasanya muncul dari wesel tagih berbunga. Lalu yang keenam ada uang jaminan, merupakan dana yang disetorkan kepada pihak lain sebagai jaminan kontrak, misalnya jaminan sewa, jaminan listrik atau telepon, jaminan kontrak kerja, sama uang jaminan dicatat sebagai aset dan akan dikembalikan ketika persyaratan kontrak selesai dipenuhi. Lalu selanjutnya itu ada piutang lain-lain, yaitu kategori piutang yang tidak termasuk piutang usaha, wesel tagih atau piutang khusus lain, contohnya piutang restitusi pajak, piutang klaim asuransi, piutang kepada pihak ketiga yang sifatnya tidak rutin, biasanya nilainya relatif kecil dan tidak muncul dari kegiatan operasional utama. Lalu ada piutang pemegang saham, yaitu piutang yang timbul ketika perusahaan memberikan pinjaman atau fasilitas dana kepada pemegang saham, harus dicatat dengan jelas karena terkait transaksi pihak berelasi dan diawasi oleh regulator karena rawan konflik kepentingan. Lalu ada piutang afiliasi, yaitu piutang kepada perusahaan lain yang masih memiliki hubungan kepemilikan atau hubungan istimewa seperti anak perusahaan atau satu grup usaha, biasanya muncul dari transaksi internal seperti pinjaman, penjualan, atau pengalihan biaya. Lalu selanjutnya itu ada tujuan pemeriksa piutang. Yang pertama itu untuk mengetahui apakah internal kontrol atas piutang cukup baik atas transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Yang kedua adalah untuk memastikan piutang yang diperiksa harus valid dan otentik. Yang ketiga itu untuk memeriksa apakah perkiraan penyisihan piutang tak tertagih cukup. Lalu yang keempat itu untuk mengetahui adakah piutang bersyarat atas pendiskontonan wesel tagih. Lalu yang kelima itu untuk memeriksa apakah yang dinyatakan pada rekonsiliasi benar sesuai dengan buku besar dan akurat. Lalu yang keenam itu untuk memeriksa apakah penyajian piutang di dalam laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Kontrol itu dibagi menjadi 9. Yang pertama itu memisahkan tugas dan tanggung jawab bagian pengiriman barang, penjualan, pembuatan tagihan, pengotorisasi penjualan kredit atau pencatatan. Lalu yang kedua itu ada menggunakan formulir bernomor urut cetak seperti surat jalan, kredit memo, sales order atau PO, lalu invoice dan kwitansi. Lalu yang ketiga itu menggunakan press list harga jual tertulis dan pemberian diskon harus diotorisasi pejabat pihak berwenang. Lalu yang keempat itu ada kartu piutang yang selalu diupdate. Lalu yang kelima, setiap bulan dilakukan analisa umur piutang. Lalu yang keenam itu setiap laporan bulanan saldo piutang dicek ke masing-masing pelanggan dan dibandingkan jumlahnya dengan buku besar dan dikirimkan ke monthly statement of account kepada masing-masing pelanggan. Lalu yang ketujuh itu ada pembayaran dari pelanggan berupa uang tunai
cek giro atau bukti transfer harus dicek jumlahnya apakah sudah sesuai dengan yang tercantum pada dokumen penagihan. Lalu yang ke-8 nomor 8 itu ada mutasi kredit piutang yang berasal dari retur pelanggan harus diotoritas oleh pihak pejabat atau berwenang. Yang 9 itu piutang karyawan, pemegang saham, dan perusahaan afiliasi harus diotorisasi oleh pihak pejabat berwenang dan didukung bukti dokumen yang memadai. Nah, untuk materi selanjutnya itu mengenai prosedur pemeriksaan piutang. Yang pertama itu kita harus memahami dan mengevaluasi internal kontrol dengan baik. Yang kedua, kita membuat top schedule dan supporting schedule piutang. Yang ketiga itu kita meminta aging schedule dari piutang usaha yang ada. Yang keempat itu kita harus memeriksa mathematical akurasinya dan cek individual balance-nya. Yang kelima, kita harus menguji umur dari sebuah piutang. Yang keenam itu kita harus melakukan konfirmasi piutang dengan menggunakan surat konfirmasi piutang. Yang ketujuh, kita harus memeriksa subsequent collection-nya. Yang kedelapan, kita harus memeriksa wesel tagih yang didiskontokan dan kemungkinan kontingen liability. Yang kesembilan, kita harus menilai kecukupan allowance for debt-nya. Yang ke-10, kita harus melakukan analisis, pengujian cut-off, dan melakukan evaluasi penyajian. Lalu, yang ke-11, kita harus memeriksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file. Yang ke-12, kita harus melakukan prosedur analitis terhadap piutang dan penjualan. Yang ke-13, kita harus memeriksa apakah penyajian piutang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu SAK, maupun ETAP, ataupun IFRS. Lalu yang terakhir, kita menarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang sudah kita periksa. Lalu ada pencatatan piutang tak tertagih. Menurut SAK-ETA, estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih maka akan menimbulkan penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang. Pencatatan piutang tak tertagih terdapat dua metode. Yang pertama itu ada metode penghapusan langsung. Yang kedua itu ada metode penyisihan. Untuk yang pertama, metode penghapusan langsung, yaitu mencatat transaksi setelah dipastikan bahwa suatu akun tidak dapat ditagih atau dianggap sebagai piutang yang hilang. Jurnal yang dibuat adalah mengurangi piutang usaha dan menambah beban piutang tak tertagih. Lalu metode penyisihan, yaitu metode yang mencakup pembuatan estimasi untuk piutang yang mungkin tidak dibayar. Estimasi ini dianggap sebagai beban dan secara tidak langsung mengurangi piutang melalui peningkatan akun penyisihan. Berakhirlah pada sesi kali ini, maka dapat disimpulkan pemeriksaan piutang penting dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh piutang perusahaan valid, tercatat dengan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi. Melalui pengendalian internal kontrol yang baik dan prosedur pemeriksaan seperti analisis umur piutang, konfirmasi pelanggan, serta penilaian piutang tertagih, perusahaan dapat menjaga keandalan laporan keuangan. Dengan demikian, pemeriksaan piutang membantu meningkatkan transparansi, mencegah kesalahan, dan mendukung keputusan keuangan yang lebih tepat. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah penyampaian. Saya Muhammad Ridho Nur Rahman dan rekan saya Diana Novitasari dari kelompok 10 izin undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.